Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang dapat mewakili nikmat iman, nikmat Islam, tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran yang berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi. Zat yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat, para pejuang yang gigih berjuang serta pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama mereka minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin, di bawah panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa khatib menyampaikan wasiat kepada hadirin untuk selalu menjaga dan meningkatkan takwa kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dengan tidak mengingkarinya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Zahiran wa batinan, lahir maupun batin, dilihat maupun tidak dilihat orang, dipuji maupun tidak dipuji orang. Kita tetap melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling dimuliakan Allah. Tempat yang mulia adalah masjid. Manusia yang paling mulia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Saat ini merupakan waktu mustajabnya berdoa. Nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, kaki masih melangkah, tangan masih berayun, mata masih berkedip. Itu salah satu nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini akan berjalan selamanya seperti ini? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari tak berjumpa dengan bulan, bulan tak menabrak matahari, malam tak mungkin mendahului siang, siang tak mungkin mendahului malam. Wa kullun fi falaki yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Itu semua kehendak Allah. Yuhyi, dia yang maha menghidupkan. Wa yumit, dia yang maha mematikan. Tapi sampai pada masanya, nafas ini akan berhenti berhembus. Di hembusan terakhir mata terbelalak karena melihat ruh keluar dari jasad. Sampai masanya, jantung berhenti berdetak, kaki tak mampu lagi melangkah. Perbuatan yang paling ringan bukan menggerakkan anak lidah, namun yang paling ringan adalah mengedipkan mata. Mengedipkan mata pun kita dikedipkan orang lain. Datang orang menutupkan mata kita, lalu kemudian anak, menantu, handai taulan, sahabat kerabat meneteskan air mata karena mereka melihat kita terbujur kaku. Tak ada beda antara orang yang berkuasa dengan rakyat jelata. Tak ada beda antara orang yang kaya raya dan miskin papa. Semuanya sama. Alhamdulillah, Allah masih mencurahkan karunia nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah dengan tenang. Karena tidak semua orang, khususnya umat Islam, mampu beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama kita manusia di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptakannya kita ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku, agar kualitas ibadah yang kita lakukan bisa berhasil dengan maksimal. Tentu ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Menjalankan ibadah kepada Allah tidak cukup dengan keimanan saja. Kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik yang menjadikan ibadah kita tidak tenang. Semua ini patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karunia ini yang pada akhirnya kenikmatan ini bisa dicabut oleh Allah dan kita beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur dan kenikmatan ini akan terus ditambah. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat berat. Jamaah Jumat rahimakumullah, tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentunya tidak mudah. Terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini. Selain bermanfaat untuk hal-hal yang positif, kemudahan menyebarkan informasi di era digital ini juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang untuk bisa dipengaruhi, namun propaganda melalui internet khususnya media sosial terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang telah diwariskan para pendiri bangsa ini. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasional melakukan penetrasi untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa yang cukup ideal bagi bangsa Indonesia ini. Hal ini tentunya harus kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital kepada narasi-narasi yang positif. Semangat cinta tanah air harus terus digelorakan di dunia nyata dan dunia maya. Kalimat bijak hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Perlu kita contoh dari Rasulullah yang juga telah mengingatkan untuk tetap cinta kepada negeri sendiri. Dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban menyebutkan, An Ibni Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atayyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni min ma sakantu ghairak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau Makkah sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Berbagai usaha dilakukan oleh orang yang merantau jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Tanah air adalah tempat yang paling kita rindukan, sehingga perlu dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya. Karena darinya banyak kenangan indah yang tak ingin dirusak dengan hal-hal buruk. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya,
Bulan Agustus yang memuat sejarah penting proklamasi kemerdekaan setelah mengalami penjajahan berabad-abad, seyogyanya menjadi momentum yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang petani mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern. Yang guru mari terus mendidik para generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet peradaban luhur, termasuk para pelajar dan generasi muda. Mari terus tingkatkan kualitas diri dengan belajar sungguh-sungguh untuk terus merawat kemerdekaan dan keamanan negeri ini sampai akhir nanti. Dan tentunya semua profesi harus bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Kita tidak boleh menjadi orang yang tak tahu berterima kasih dan orang yang melupakan sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan damai ini. Kita harus melihat masa lalu untuk bekal menatap masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara ini. Kita bisa belajar dari kasus-kasus negara lain. Seperti di salah satu kawasan bagian timur tengah yang kini banyak dilanda konflik dan peperangan. Beribadah susah dan menguatkan keimanan pun sulit. Di Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita patut bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tidak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubbul waton. Semoga kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia ini bisa kita pertahankan sehingga keamanan akan terus kita rasakan yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa menjaga negara dan agama kita dari malapetaka hingga bisa kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa min qawlihi yahtadil muhtadun man amila salihati falinafsih faman asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.